Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Eftek edisi 28 Januari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga saham-saham yang masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu semuanya. Ya, ada beberapa, tidak banyak. Ya, inilah yang akan kita bahas di Eftek malam ini. Baik, sebelum saya mulai, kami informasikan kembali untuk promo peer dan peers. Untuk peer sepertinya sudah sold out, tapi nggak tahu, silahkan Anda tanya ke admin karena rata-rata dipakai oleh untuk perpanjang member lama. Kemudian untuk peers ini kalau tidak salah masih sekitar 5 atau 4 ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin berinvestasi bersama YEF, langsung join peer dan peers menggunakan promo ini karena ini berakhir malam ini ya. Jam 12 sudah tidak bisa. Jadi silahkan Anda hubungi admin. Kita langsung masuk ke pembahasan IHSG karena ini hari Minggu. Kita akan sampaikan apa yang ada di Stockholm edisi 28 Januari. Minggu lalu kami prediksi IHSG akan turun ke level 7099 atau 7100, di bawah 7100. Kalau Anda mungkin baca Stockholm kami yang kami publish pada 21 Januari ini adalah Stockholm minggu lalu ya, yang kami perkirakan akan turun ke 7100 sampai dengan 7090 ya. Nah, bagaimana dengan minggu ini? Minggu ini kami perkirakan IHSG masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan ya, dengan target turun di level 7000 sampai dengan 6900 karena di sini juga terdapat gap terbuka yaitu di bawah 7000 ya, di 6900-an. Seperti itu kira-kira untuk IHSG. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Antam udah di area support, apa bisa entry di harga sekarang Pak? Kira-kira gimana potensi kedepannya? Lebih menarik untuk trading atau investasi jangka panjang? Kita lihat. Kalau Antam sendiri memang kami sudah pernah sampaikan ini, kita compare dengan Vale. Ya, kalau Anda tahu kita memilih Vale untuk investasi di sektor ini, di pertambangan mineral, kita lebih memilih Inco daripada Antam. Anda bisa cari analisanya di YEFTOK sebelumnya. Secara umum Antam ini pertumbuhannya tidak sebaik Inco dan secara profitabilitas ya tidak lebih tinggi daripada Inco. Makanya kita pilih Inco. Jadi kalau kita ditanya lebih untuk Antam ini seperti apa, ya cocoknya mungkin hanya untuk trading tergantung kondisi teknikalnya. Seperti itu. Yang terakhir kita sudah bahas, ini adalah supportnya dan sudah tercapai dan Antam rebound gitu ya. Dan untuk saat ini untuk sekedar informasi aja, untuk Inco sendiri pun yang lebih baik secara fundamental kita sudah jual ya. Kita sudah jual bersih di peer dan juga di peers. Di harga berapa kita jual? Di harga 6.000 sampai dengan 7.000. Kita sudah jual bersih di peer dan di peers ya. Di bulan apa? Ya, Antam tentunya tidak ya, karena kita nggak punya posisi Antam. Inco terakhir kita jual, Anda bisa cek di laporan kinerja kami, itu di bulan Mei ya. Kita jual di angka sekitar 6.600-an. Nah, untuk Antam sendiri secara teknikal saat ini mungkin potensinya adalah swing atau rebound dalam tren turun, yang mana tren turunnya ini mungkin saja masih akan berlanjut dalam jangka pendek ya. Apalagi sekarang harga nikel juga semakin turun karena memang oversupply dan juga ada produk yang bisa mensubstitusi ya, dan juga itu pun juga harganya turun. Jadi seperti yang Anda mungkin sudah tahu ya, harga nikel turun cukup dalam ya, hampir sama lah dengan harga saham yang pertambangan nikel gitu ya. Kalau kita lihat dari teknikalnya ini mungkin saja masih bisa kembali turun ke 1100 dalam jangka pendek menengah. Nah, untuk jangka pendek kita akan bicara potensi swing jangka pendek aja. Berapa persen kira-kira di harga terakhir ini untuk dia bisa naik? Itu sekitar 1,9% yaitu di 1600. Kemudian kalau dia bisa naik ke EMA 60 yaitu sekitar 5%. Sehingga kalau Anda bertanya untuk swing trading menarik atau tidak dengan upside segitu, tentu saja tidak, karena di PTR sendiri minimal di atas 5%
dan harus bisa paling tidak di atas 10%. Semua rekomendasi kami di PTR harus memenuhi syarat itu. Jadi kalau Anda bertanya, ini Antam menarik atau tidak? Ya tidak menarik, seperti itu. Oke. Pak F, apakah saham NIS, TPIA, Petro, dan Brand berpotensi naik hari Senin nanti? Kita akan bahas satu saham ya. NICE, apakah ada potensi naik di hari Senin? Oke, kita akan menggunakan time frame jangka pendek. Kalau sepertinya kemungkinan masih dalam proses turun ya. Ya kalau kenaikan ini sifatnya adalah rebound. Ya, untuk besok kemungkinan dia masih bisa turun kembali ke 585 kalau misalkan ada rebound sebelum turun di 620. Jadi nanti kan namanya satu candle ini tuh ada naik dan turunnya ya. Jadi kalau dia naik mungkin di 620 dan arahnya itu masih cenderung ke turun ya, yaitu terdekat di 585 dan kemungkinan ini bisa ke 565 dan lebih dalam karena ini sendiri memang baru IPO dan juga terbentuk sebuah lower high dan ini juga lower low lebih rendah dari sini, jadi kemungkinan ini akan melanjutkan tren turun dalam jangka pendek menengah seperti itu. Kita lanjut ya. Pak F, kemarin saya jual Bali sesuai instruksi, sekarang mau alokasi lagi tapi masih di sektor yang sama. Kira-kira apakah TOWR atau TBIG menarik? Ya sayangnya di sini kita hanya bisa bahas satu saham. Kalau Anda member silahkan berkonsultasi, minta ke advisor untuk studi komparatif antara TOWR dan TBIG. Untuk Bali sendiri kami jual memang karena memang sudah mencapai target profit kita ya. Kemarin sudah naik sekitar 70%. Nanti Anda bisa cek di laporan kinerja kami di bulan Januari, Peers dan juga Peer. Kebetulan kami sama-sama punya posisi di kedua layanan tersebut dengan profit 72%. Ini akan dilaporkan di bulan Januari karena distribusinya kemarin di tanggal 9 Januari ya. Jadi kita distribusi di tanggal 5, 8, 9 dan terakhir 10 Januari gitu ya. Adalah ini kita tunjukkan saja supaya bisa dipahami. Oke. Seperti ini ya, kalau kita investasi di Peer dan di Peers nantinya pasti akan dilaporkan di laporan kinerja. Ya ini belum dilaporkan karena bulan Januari kan belum berakhir, nanti di Januari pastinya akan ada laporannya. Ini ya. Nah ini Peers, kita mendistribusi saham Bali ini sebanyak 4 kali ya, terakhir di tanggal 10 Januari yaitu di 72% profitnya. Ini saham yang sudah cukup lama kita pegang, hampir setahun lebih, dan kenaikan ini sifatnya sangat instan sekali ya. Kita cukup sabar memegang saham ini karena ya cukup lama gitu ya, cukup menyita waktu, tapi kami sangat yakin saham ini memang akan naik sesuai dengan analisa dan proyeksi yang kami lakukan di Peers gitu ya, di Peer juga. Jadi ini yang dapat profitnya nggak cuma Peer dan Peers juga dapat gitu ya. Nah, apakah TOWR menarik untuk diinvestasi di harga saat ini gitu ya, dengan strategi alokasi baru, kita baru mendivestasi atau menjual sebuah posisi, kemudian kita masuk di sektor yang sama gitu. Nah ini sangat tergantung sekali karena ketika saham TOWR ini naik ya, saham Bali nggak naik, artinya ada perbedaan pergerakan di situ. Kalau kita mengacu pada pendekatan investasi itu saja ada fundamental di situ yang berperan. Kalau kita lihat pertumbuhannya ini cukup bagus ya, pertumbuhan dari Sarana Menara ini grup BCA juga yang ada di situ pemegangnya, dan saya rasa pertumbuhannya ini masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan meskipun sedikit mengalami perlambatan di tahun 2023 yang mana kita lihat di bottom line-nya itu sedikit mengalami penurunan sejak 2022 ya. Jadi pertumbuhan rata-ratanya itu di atas 20%, tiba-tiba dalam 1 tahun terakhir ini turun menjadi 1%-an gitu ya. Nah, ini ada sedikit perlambatan pertumbuhan ya. Itu adalah indikasi yang kurang baik tentunya, sehingga ini akan menciptakan sebuah penurunan profitabilitas, di mana kalau kemarin kita sudah berikan studi kasus ya, misalkan di
fast food ya, seperti yang kami contohkan di fast food itu terjadi negatif ya operating leverage, yang mana itu adalah pendapatannya naik namun tidak diikuti pertumbuhan laba ya, labanya tidak naik atau malah justru mengalami penurunan. Nah, itu adalah yang disebut sebagai POL ya, NOL. Nah, NOL sendiri itu disebabkan oleh apa ya? Terjadinya peningkatan biaya-biaya yang menyebabkan nantinya biaya itu akan mengurangi profitabilitas, yaitu laba operasionalnya menjadi turun. Dan untuk case di TOWR sendiri ya, Anda bisa cek case-nya itu di Telegram ya, di Telegram kami tentunya. Anda bisa cek. Nah, ini ya, kami kemarin sudah berikan sedikit edukasi ya. Untuk studi kasus yang kami ambil adalah KFC atau fast food, kode fast, yang ini artinya kita melihat sebagai ya brand yang cukup terkenal. Banyak orang berasumsi kenapa harga sahamnya turun karena semakin sepi. Ternyata tidak, ternyata kinerjanya sebenarnya untuk top line-nya cukup bagus, tetap tumbuh, namun di bottom line-nya dia memang sudah mengalami declining atau penurunan, yaitu banyak faktor karena memang marginnya sangat rendah. Seperti yang kami sampaikan di artikel ini, dia memiliki margin di saat sebelum pandemi itu dikurang dari 5%, berkisar 3 sampai dengan 4%, dan yang namanya gangguan ekonomi seperti pandemi itu memukul cukup berat sehingga meskipun revenue tumbuh ya bottom line-nya tidak tumbuh. Ya itulah yang kita harus hindari. Makanya kita fokus ke POL ya, lawannya, yang mana kalau revenue tumbuh 1 ya, kita harapkan terjadi efisiensi sehingga operasionalnya tumbuhnya lebih tinggi. Nah, untuk case di sini, case di TOWR sendiri, Anda bisa perhatikan angka-angka ini ya, di mana revenue-nya ini 975, sedangkan di operasionalnya dia menurun dari 85 menjadi 1. Ya, artinya ini penurunannya ini adalah tidak baik di saat revenue yang naik. Ya. Kemudian ya yang menjadi catatan khusus ya, dan ini mungkin akan menjadi alasan saham ini kenapa tidak naik. Ya. Ini adalah kinerjanya di bottom line-nya ini yang menurun. Ya, kalau kita perhatikan di sini dividennya juga sedikit mengalami penurunan beberapa tahun terakhir ini. Ya, ini impact-nya ya. Jadi itu adalah negatif sentimen yang secara teknikal ini juga sudah dikonfirmasi bahwa peak performance dari TOWR sendiri sudah terjadi di tahun 2021 yang memungkinkan tahun selanjutnya kinerjanya tidak lebih baik dari situ, ya menyebabkan negatif sentimen dan menyebabkan orang yang memiliki posisi sebelumnya melakukan profit taking ya, dan ini terrefleksi dengan baik di harga sahamnya ya. Dan ini sekarang ini proses turun menuju 820. Kalau Anda punya ketertarikan di saham ini, saya rasa Anda masih bisa menunggu di harga yang lebih rendah itu ya. Untuk TBIG silahkan Anda konsultasikan. Kalau memang Anda member, Anda bisa berkonsultasi, melakukan komparasi antara TOWR dan TBIG. Ini sangat penting karena bisa saja kondisinya berbeda. Baik, seperti itu kira-kira. Jadi silahkan apabila Anda ingin berkonsultasi ya, apabila Anda belum jadi member bisa manfaatkan ini untuk berkonsultasi ya. Anda punya inceran saham atau Anda punya portofolio yang kurang baik kinerjanya, Anda bisa konsultasikan untuk diperbaiki. Oke. Tolong diulas saham BPTR, apakah cocok untuk investasi? Saham sedang downtrend namun net profitnya meningkat mulai tahun 2021 sampai dengan 2023. Ini menarik ya. Trading plan-nya bagaimana? Sebaiknya buy, cut loss, dan take profit di harga berapa? Terima kasih atas ulasnya. Semoga sehat selalu dan makin sukses channel. Terima kasih doanya. Kita cek dulu kelayakan investasinya. Apakah dia tumbuh? Apakah bottom line yang disebut bagus itu adalah hasil dari organik atau tidak gitu ya. Secara jangka panjang kita akan lihat trennya ya. Jangka panjang ini saham yang baru IPO di 2018. Nah, chartnya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari sini dia sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2021. Nah, kalau asumsi kita di 2021 ini adalah kinerja performance tertingginya ya yang pernah diraih oleh BPTR.
Nah, apakah di 2023 sama atau lebih rendah? Gitu pertanyaannya. Nah, kita lihat di pertumbuhannya. Kalau kita lihat dari pertumbuhan yang terjadi di 2021 itu di angka 212 untuk revenue-nya, kemudian di bottom line-nya itu sekitar 11 billion. Jadi segitu angkanya. Nah, sedangkan di 2023 ini ya, kalau kita lihat dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 ini lebih tinggi. Ya, jauh lebih tinggi. Jadi harga sahamnya menurut saya belum mencerminkan kinerja fundamentalnya secara kasarannya seperti itu. Karena apa? Karena harga sahamnya tidak dihargai lebih tinggi dari harga di 2021 yang lalu, yang mana harga sahamnya naik dari 60-an ini ke 300 atau 400 ini. Ya. Apakah ini sebuah opportunity? Yes. Ini adalah sebuah peluang. Namun sepertinya melihat dari pergerakan teknikalnya ini masih akan cukup mencintai waktu Anda kalau Anda mau hold ini. Tipikalnya saham ini konsolidasi ya. Nah, ini mungkin akan konsolidasi dulu dan bahkan pun masih bisa turun kembali ya ke 68 misalkan dan sebagainya. Nah, bagaimanakah kita sebagai investor yang masih menggunakan pendekatan teknikal? Kalau Anda memang ingin performance-nya itu instan atau harga sahamnya tidak terlalu lama untuk di hold, Anda harus menunggu konfirmasi dia keluar dari fase konsolidasi turun ini. Ini konsolidasi turun ya. Kapan? Kalau dia bisa naik di atas EMA 60 yaitu di 112. Ini akan cenderung dia akan cukup cepat naiknya dan ini memang mungkin trading akan lebih efektif. Karena mungkin Anda bisa exit di harga yang relatif lebih tinggi karena investing selama kinerjanya secara fundamental tidak turun ya Anda hold. Tapi kalau Anda masih menggunakan teknikal sebagai pedoman entry and exit ya tentu saja itu mungkin akan membuat Anda cukup cepat ya eksekusinya dan cukup instan gitu ya. Yang mana ya kami juga menerapkan seperti itu ya. Kalau kita lihat dari plan yang harus kita jalankan ini ada dua. Kalau plan kita adalah santai, Anda bisa beli saja secara bertahap. Secara bertahap itu begini, misalkan Anda punya alokasi sekitar untuk kita lihat market cap-nya dulu berapa persen kira-kira kalau ini direkomendasikan gitu ya. Ini cuma 282 miliar, jadi ini termasuk ya small caps, kecil sekali ya. Ya saya nggak tahu ini likuiditasnya seperti apa, apakah liquid atau tidak. Ya, sahamnya itu perdagangan berapa? Saya nggak ada datanya di sini. Tapi kalau Anda mau masuk, ya Anda bisa beli bertahap dengan alokasi maksimal 5 PV kalau menurut acuan di Peer dan di Peers dengan market cap di bawah 5T ya berarti maksimal adalah 5 PV. Ya PV itu apa? Kalau Anda member tahu ya 5 PV. Jadi itu akan menjadi sebuah posisi yang ofensif seharusnya dan kemungkinan dengan posisi yang ofensif itu kita nggak akan buru-buru belinya karena ya secara pembobotan itu kecil. Kita akan cenderung menunggu teknikalnya ini terapresiasi dulu sehingga kita akan masuk dengan modal yang tidak terlalu besar tetapi kenaikan yang signifikan, tentu saja dengan risk yang lebih besar daripada yang middle ataupun big caps. Itu adalah strategi yang kami terapkan di Peer dan di Peers ya, seperti itu. Nah, targetnya berapa kalau kita melihat dari kinerja 2021 dia aja bisa naik ke angka 400 ini dengan kenaikan yang saat ini sudah bisa dikatakan cukup jauh ya. Ya ini harusnya bisa lebih tinggi gitu ya. Dengan asumsi pertumbuhannya ini masih berlanjut ya, tentunya dalam jangka menengah panjang. Ya setidak-tidaknya di sini secara teknikal terdapat gap ya, menurut teori Gartley ini bisa naik ke gap terdekat yaitu di 200 ya, itu kenaikan yang sudah lebih dari 100% seharusnya ya dari harga saat ini. Nah itu sudah, bahkan itu pun ya kalau buat kita ya ini sudah sangat cukup signifikan, makanya saya bilang tadi menarik. Kemudian kalau dia bisa balik ke sini itu bisa 400% ya. Dengan risk kalau saya mungkin beli ini bertahap, kalau dia turun ke 50 tetap kita akan jual. Ya risknya mungkin sekitar 40% dari harga saat ini kalau dia balik ke bawah 50 sini ya. Jadi saran saya memang tadi kembali ke aturan pertama yaitu kita beli ketika harga sahamnya sudah terapresiasi dan sudah mulai keluar dari koreksi mendatar turun ini. Seperti itu.
Alhamdulillah saya jual TPMA di 700-800 ikut arahan Pierce. Kira-kira apakah TPMA akan di buyback? Ya kalau misalkan kita tidak ada opsi yang lain, kemudian di portofolio kebetulan membutuhkan saham yang seperti TPMA, ya kemungkinan bisa saja di buyback. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok ini dijual oleh Pierce? Ya ini kita jual kapan? Sebentar kita cek dulu. Kita jual di November ya, November. Kebetulan ini kita tunjukkan saja. Nah, ini kita jual bersama dengan saham MAPA ya. Kemudian IS, KIN ya di 800 kita jual KIN. TPMA kita jual di sekitar 700-an ya. Ini 700-an 700 pokoknya 600 700. Kita sudah di November ya, di November kita jual ini karena secara teknikal sebenarnya memang TPMA ini tidak bisa melewati level 770 ini. Jadi kita asumsikan ini akan terjadi penurunan seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, apakah ini akan kita buyback lagi atau tidak? Ya ini tentunya advisor di Pierce lebih tahu daripada saya. Tapi prinsipnya ketika kita melakukan buyback itu karena saham tersebut memang memiliki kinerja yang pasti layak untuk invest, kemudian kinerjanya lebih baik dari sebelumnya. Ya, artinya pertumbuhannya lebih baik, ya, kemudian profitabilitas lebih baik. Dan kemudian kita tidak ada opsi-opsi yang lain, saham-saham yang lain yang lebih menarik dari itu. Ya pasti kita akan buyback itu. Tetapi apakah TPMA ini akan di buyback atau tidak? Ya saya serahkan itu kepada advisor di Pierce. Mereka lebih tahu daripada saya. Ya, secara fundamental memang ini kinerjanya di atas itu sudah mulai mengalami penurunan. Ya, ini mungkin yang menjadikan advisor di Pierce melakukan penjualan karena mereka menganggap kinerja di 2023 nantinya dilaporkan tidak akan lebih tinggi dari perkiraan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk take profit dengan profit yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, cuma profit sekitar 49 maksimal sampai dengan 50%. Ya 40 sampai dengan 50% profit kita, padahal kalau tidak salah TPMA ini diproyeksikan bisa naik hingga sekitar 79 sampai dengan 80-an persen. Jadi itu sangat tidak ya masih jauh lah dengan ekspektasi di Pierce ya. Nah ini ya tidak menjadi masalah asalkan memang kita memiliki opsi tambahan atau opsi-opsi pilihan yang lain lah ya. Artinya sekarang ini kita masih akumulasi sekitar 3 saham di Pierce, artinya ada opsi-opsi yang lain yang lebih baik dari TPMA. Untuk saat ini saya rasa dengan kinerja seperti ini kemungkinan besar Pierce belum akan melakukan buyback TPMA. Kemungkinan besar ya, tapi kalau Anda mau ya monggo, tetapi ini bottom line-nya memang masih bagus. Ya, tapi ini adalah sebuah pertanda yang kurang baik ya. Di atas itu sudah tidak mengalami pertumbuhan ya. Apabila mereka tidak efisien ya itu bisa menyebabkan operasionalnya turun dan juga bottom line-nya juga pasti akan turun gitu ya. Seperti itu kira-kira. Pak, bahas saham baru IPO ke depan CGAS apakah akan menuju gocap ya, punya ini ya average 353, apakah masih bisa buat scalping buat hari Senin? Kalau scalping bisa-bisa aja selama ada pergerakan Anda bisa scalping, tidak perlu bertanya di sini. Anda selama dia masih bergeraknya agresif ya masih bisa ditradingkan untuk scalping itu kan buy sell cepet ya, bergerak naik ikuti, kalau udah mulai turun jual gitu kan ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah kalau kita lihat dari teknikal ini baru IPO kita menggunakan time frame H1 yang kemungkinan ini lemah sifatnya. Ini paling tidak mungkin masih bisa naik lagi ke 330-an sampai dengan 392 ya. Mungkin saja masih bisa naik ke sana. Apakah ini akan ke gocap? Ya sementara ini belum, tetapi kalau bertanya bisa nggak? Ya bisa, kenapa tidak ya. Tapi sementara ini dia mungkin masih akan rebound atau pullback dulu setidak-tidaknya ke 0,3 ya. Seperti itu. Oke, terakhir sekali lagi saya ingatkan ini promo malam ini terakhir ya untuk Peer dan Pierce. Silakan Anda manfaatkan sebaik mungkin karena ini promo tidak akan banyak sering di tahun 2024 ini ya, karena
ini anniversary-nya baru bulan Agustus nanti, jadi mungkin ada promo lagi saya nggak tahu nanti pastinya seperti apa ya, mungkin akan mendekati di anniversary peer dan peers di bulan Agustus atau Juli ya. Jadi apabila Anda ingin invest bersama YEF, silakan manfaatkan. Oke, terakhir ya, Pak YEF newbie izin tanya, kenapa LKB BCA bagus pecah rekor, harga sahamnya malah jatuh? Pandangan Pak YEF dari sisi investor seperti apa? Thank you Pak YEF. Oke. Sering seperti ini, sering terjadi ya. Sering terjadi ketika rilis laporan keuangannya bagus, harga sahamnya malah turun. Seperti itu lah. Kemudian ada juga lawannya ya, laporan kinerjanya jelek tapi harga sahamnya malah naik. Ya. Nah, itu yang namanya sell the news. Ya, ketika berita keluar, orang malah jualan. Itu bisa terjadi karena pertama, harga sahamnya memang sudah naik sebelum laporan kinerja itu dilaporkan. Itu nanti kita coba cross check ya, seberapa besar kenaikan harga sahamnya dibandingkan dengan kenaikan fundamentalnya dari BCA sendiri. Itu yang menyebabkan mereka melakukan profit taking ya. Kemudian ekspektasi ya, yang kedua adalah ekspektasi market ya, tidak sesuai dengan laporan yang dirilis. Misalkan market berekspektasi di angka sekian, namun yang dilaporkan memang tumbuh, mungkin pecah rekor, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi market dengan harga sekian, sehingga secara konsensus angkanya sudah dipastikan tidak sesuai ya kan. Biasanya ya big fund ya melakukan aksi profit taking ya. Sebaliknya, kondisi sebaliknya nih ya, yang berlawanan, sebuah harga saham turun, kinerjanya dilaporkan turun, ternyata dia naik ketika dilaporkan. Kenapa? Karena bukan karena kinerjanya jelek, tetapi karena kinerjanya tidak sejelek yang diekspektasikan oleh market. Ini sekali lagi ekspektasi market yang Anda mungkin bisa pelajari itu di target-target konsensus dan sebagainya. Ya mungkin Anda bisa cek di beberapa seperti Bloomberg dan sebagainya kalau Anda pakai ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga sama halnya ketika ada berita bagus kok harga sahamnya turun. Sekali lagi ya, market itu sudah bereaksi lebih dulu sebelum ada berita itu ya. Itulah namanya buy the rumor ya, baru ada rumor harga sahamnya udah naik. Nah, ketika beritanya benar-benar keluar, harga sahamnya turun karena orang sudah take profit. Makanya kita tidak boleh terlambat. Kenapa kok kita berinvestasi itu? Kita melakukan proyeksi kinerja bukan berdasarkan kinerja yang sudah ada ya. Kinerja yang sudah ada kita jadikan patokan untuk kinerja selanjutnya akan seperti apa, faktor-faktornya apa, internal eksternalnya seperti apa, seperti itu untuk mengambil keputusan. Jangan sampai Anda beli, misalkan tadi hari ini adalah laporan bagus, kemudian Anda beli harga sahamnya turun. Nah, berarti Anda sudah terlambat. Ya, investasi itu ya harus memproyeksikan masa depan. Kalau yang kamu beli sekarang ini pas laporan kinerjanya dirilis bagus kemudian Anda beli, ya mungkin Anda bisa salah. Ya, ternyata tidak sesuai ekspektasi atau tadi ya mereka menjual ketika beritanya sudah keluar ya. Nah, kita cek di BCA ini laporan kinerja seperti apa. Semoga sudah ada di TradingView ya. Oh, ini sudah ada, tetapi pertumbuhannya tidak tercantum di sini. Di mana revenue-nya naik ke 111 triliun, sebelumnya adalah 97. Berarti ini pecah rekor benar ya. Kemudian ini juga laba bersihnya juga naik dari 40 menjadi 48 triliun. Jadi ini pertumbuhan yang besar ya, pertumbuhan yang mungkin sekitar di atas 10%, di angka 19% kalau tidak salah. Angkanya mungkin Anda silahkan hitung saja ya, 19 atau di bawah 20% kemungkinan. Nah, pertanyaannya adalah apakah harga saham BCA sudah naik di angka itu 19 sampai dengan 20%? Mari kita cek selama 2023. Ya, 2023 ini ya. Nah, ini 2023
ya. Jadi harga saham BCA itu sendiri sudah naik 21%. Naik dari 8.000 ke 9.700-an ini kemarin peak performance-nya. Nah, ini sudah hampir sama dengan laporan yang dirilis pertumbuhannya. Sehingga saya katakan terjadinya penurunan ketika laporan kinerja ini dirilis itu adalah hal yang wajar. Orang, sudah sesuai, ya harusnya jualan. Bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Ya, kenapa kita harus beli di harga yang ternyata sudah terrefleksi gitu ya. Kita kan kalau berinvestasi kan mencari saham-saham yang harga sahamnya belum merefleksikan fundamentalnya. Terjadi gap antara teknikal dan fundamental. Fundamentalnya harga sahamnya turun, fundamentalnya naik seperti yang terjadi di saham Bali misalkan. Ya. Anda bisa cek kinerja tahun-tahun kemarin, ya harga sahamnya nggak bergerak naik atau turun, malah turun ya. Itulah kenapa kita invest di TPMA pun juga seperti demikian. Ya semua saham yang kita invest tentunya sudah masuk ke dalam terjadinya sebuah gap antara teknik harga saham dengan fundamentalnya. Ya nggak mungkin kita beli yang sudah terapresiasi, nggak mungkin. Ya pasti kita akan nyangkut. Ya seperti itu. Ya semoga dapat dipahami seperti itu. Jadi menurut saya apa yang terjadi dengan BCA, kenapa kok laporannya keluar justru mengalami penurunan, karena market sudah mengapresiasi sesuai dengan laporan kinerjanya. Kemudian banyak orang melakukan take profit ya. Jadi ya wajar itu terjadi. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, dan berikan penjelasan pertanyaan tentunya. Sekali lagi ya, malam ini terakhir untuk promo peer dan peers. Apabila Anda ingin join peers saya nggak tahu apakah ini sudah masih ada atau tidak sekarang ya. Silakan Anda tanya ke admin di WA ataupun di Telegram. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.